Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Beberapa hari ke depan, jika Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan, maka kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan akan datang membawa begitu banyak kebaikan. Akan datang dengan seabrek keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan. Maka sebagaimana ketika akan datang tamu ke rumah kita, tentunya kita akan sibuk mempersiapkan jamuan, mempersiapkan sambutan. Begitu pula ketika Ramadan akan datang, maka tentunya atau sudah sepatutnya bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan yang akan membawa seabrek keutamaan yang dimilikinya. Perlu ada persiapan. Perlu ada yang kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan tersebut agar benar-benar kita bisa mendapatkan kebermanfaatan dan keutamaan yang dimiliki oleh bulan Ramadan tersebut. Maka ada beberapa hal yang bisa kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah yang pertama, hendaknya kita berusaha untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umur disampaikan kepada bulan Ramadan ini. Inilah yang dilakukan oleh para sahabat, sebagaimana banyak sekali athar yang menunjukkan tentang betapa para sahabat berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar disampaikan kepada bulan Ramadan. Di antaranya adalah doa yang diucapkan oleh para sahabat, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yang artinya adalah, ya Allah, sampaikanlah umurku kepada bulan Ramadan dan datangkanlah kepadaku Ramadan dan jadikanlah aku ketika berpisah dengan bulan Ramadan dengan keadaan amalan diterima. Sebagian para sahabat bahkan berdoa 6 bulan sebelum kedatangan bulan Ramadan. Sebagian yang lainnya bahkan beberapa hari setelah Ramadan berlalu sudah berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah datangkanlah atau sampaikanlah umurku kepada bulan Ramadan. Maka hendaknya ketika menjelang bulan Ramadan, yang pertama perlu dilakukan adalah diantaranya kita memohon dan berdoa kepada Allah agar disampaikan umur kita kepada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, yang juga bisa kita persiapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah hendaknya kita berusaha untuk membersihkan hati dan jiwa kita dari noda dan dosa. Dengan cara memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kita bisa maksimal dalam beribadah ketika bulan Ramadan nanti. Sebagaimana kita ketahui, begitu juga dengan penjelasan para ulama, mereka mengatakan bahwa tidaklah seseorang merasa malas, merasa berat untuk melakukan suatu ibadah kecuali dosanya lah yang membuat dia keberatan dalam melakukan ibadah. Maka sudah sepatutnya agar supaya Ramadan kita maksimal, hendaknya kita berusaha untuk membersihkan diri kita dari noda dan kotoran dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga yang juga mungkin bisa kita siapkan untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah hendaknya kita berkomitmen membuat dan menyusun jadwal beribadah ketika bulan Ramadan. Karena perlu kita merencanakan untuk beribadah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa jarang sekali kita beribadah yang sifatnya sunnah secara dadakan. Maka ketika kita berencana, berkomitmen untuk melakukan ibadah ketika di bulan Ramadan, harapannya akan lebih mudah direalisasikan ketika Ramadan tersebut tiba. Kemudian hal yang juga mungkin perlu disiapkan oleh kita untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan adalah hendaknya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersukacita, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan tersebut. Bagaimana tidak bersukacita, bagaimana tidak bergembira, sedangkan Ramadan datang dengan
membawa begitu banyak keutamaan, begitu banyak kebaikan yang disediakan untuk kita semua sebagai seorang muslim. Nabi alaihi salatu wassalam pernah menyatakan, "Qad ja'akum Ramadan, syahrun mubarak, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabul jahim, wa tughallu fihi syayatin, fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Qad ja'akum Ramadan." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi syayatin, dan dibelenggu para syaitan. Wa fihi lailatun, dan di dalamnya ada suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang jika kita tertutup atau terhalang dari kebaikan malam tersebut, maka kita terhalang dari berbagai macam kebaikan. Maka dari hadis ini Nabi alaihi salatu wassalam ingin menerangkan kepada kita betapa istimewanya Ramadan ini. Maka sudah sepatutnya sebagai seorang yang beriman kita bersukacita, bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan tersebut. Kemudian yang terakhir yang juga mungkin bisa kita persiapkan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan adalah hendaknya setiap kita berusaha untuk menjaga kesehatan, baik secara mental ataupun secara fisik. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, 2 tahun terakhir bulan Ramadan kita dilanda pandemi. Semuanya serba terbatas. Banyak sekali pembatasan, banyak dihalangi. Seperti shaf harus direnggangkan, kuota i'tikaf dibatasi, ya. Berbagai macam fasilitas ibadah dikurangi, ya. Maka inti daripada sebab terjadinya hal tersebut adalah tentang kesehatan. Sehingga menjadi sangat penting bagi kita semua untuk menjaga kesehatan baik secara mental ataupun secara fisik sebelum datangnya bulan Ramadan. Bahkan poin-poin yang tadi kita sebutkan dari berdoa, berencana, mempersiapkan diri, berusaha istighfar, membersihkan hati kita, semuanya tidak akan bisa maksimal ketika kita dalam kondisi yang tidak sehat. Oleh karenanya kita berusaha untuk menjaga kesehatan sebelum datangnya bulan Ramadan dengan berolahraga, menjaga pola makan, dijaga pola hidup sehari-hari, ya. Dengan demikian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa melimpahkan kepada kita keutamaan-keutamaan Ramadan tersebut sehingga kita keluar daripada bulan Ramadan menjadi orang yang lebih bertakwa daripada waktu sebelum-sebelumnya. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.